Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, jika sudah siap, ayo siapa yang mau memimpin doa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ayo siapa yang mau memimpin doa? Mbak Sela? Ya, Bu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, absen dulu ya. Aini, Hadir, Bu. Engi, dinyalakan mic-nya dulu. Engi hadir ya, tapi mungkin sinyalnya hilang. Lanjut, Vika Triyulita. Ini tidak ada, mungkin belum masuk. Iqbal. Hadir Ibu, tapi izin off kamera karena susah sinyal ya Bu. Baik, tidak apa-apa. Selanjutnya Sela Arinda. Hadir, Bu. Baik, sehat semuanya ya. Semangat? Semangat, Bu. Harus semangat dong. Di hari Kamis ini tidak boleh ada yang loyo. Udah pada sarapan ya? Udah belum? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Kenapa kita harus semangat hari ini? Ayo. Yang pada on cam ini dijawab. Nah, kita ini mau belajar tentang teks eksposisi yang pastinya akan bermanfaat untuk kalian semua. Karena saat ini kita sudah sampai di KD 4.3, yaitu mengembangkan isi, menyangkut permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan atau tulis. Nah, tujuannya nanti kalian akan bisa menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, isi, dan kebahasaan dari suatu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, yang nantinya selanjutnya kalian juga akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun. Paham ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat minggu lalu mengenai pengertian dari teks eksposisi? Ayo. Ibu sudah menyinggung materi ini sebelumnya. Ayo nyalakan mic-nya yang bisa jawab. Saya, Bu. Baik, Mbak Sela, silahkan. Pengertian teks eksposisi yaitu teks yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik yang bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Betul sekali. Jadi, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung dari sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Dari ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar atau seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat pendapat dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ada ciri umum teks eksposisi. Nah, yang pasti teks eksposisi itu singkat, padat, akurat, yang di dalam teks eksposisi itu berusaha menjelaskan sesuatu dengan gaya bahasa yang bersifat informatif. Selain itu, fakta dipakai sebagai alat distribusi dan konkretasi. Nah, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, sesuai dengan 5W plus 1H.
Lanjut, Ibu sekarang mau tanya di sini, ada yang tahu struktur teks eksposisi itu tersusun dari apa saja? Ayo. Saya izin menjawab, Bu. Baik, Mbak Aini, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, kalau menurut pendapat saya, teks eksposisi itu memiliki 4 struktur. Yang pertama ada judul, kemudian pernyataan umum atau yang disebut tesis, argumentasi atau yang disebut alasan, dan yang terakhir adalah penegasan ulang, itu bisa disebut dengan simpulan. Pinter sekali. Jadi, yang pertama itu ada judul ya Mbak ini tadi, ada judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi yang ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan serat akan makna. Nah, yang kedua tadi ada pernyataan umum atau tesis. Nah, bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Yang ketiga ada argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum tadi. Nah, kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragrafnya. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasannya. Paham? Selanjutnya ada penegasan ulang pendapat atau simpulan. Nah, pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Selanjutnya, nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja ya. Selanjutnya ini adalah kaidah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Karena dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut sehingga kita lebih menjiwai tulisan yang kita buat itu. Lalu yang kedua itu ada menentukan tujuan eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan tadi, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembacanya. Ketiga itu memilih data yang sesuai dengan tema. Nah, setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara secara langsung. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, kalian terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis, ya. Lalu yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Nah, setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap dari ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya, itu dengan menyertai bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah kerangka eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Ya, kalian ini sambil nyatet nggak ini? Nyatet ya, Mbak Sela? Ya, baik, pada nyatet, pintar. Selanjutnya, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Belum Oh, ada, belum. Ibu. Sudah jelas semuanya ya? Ya, Baik, sudah sangat alhamdulillah. jelas. Untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu mau mengajak anak-anak untuk bermain game. Siap untuk game jawab cepat, anak-anak? Siap ya? Ya, Bu. Nah, sebelumnya kalian baca dulu teks eksposisi dengan tema lingkungan yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Ayo dibuka.
Sudah dibuka? Sudah, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Untuk kalian mengerjakan. Nanti siapa yang mau jawab cepat, Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, sudah 5 menit. Siapa yang mau jawab, teman-teman? Izin menjawab, Ibu. Baik, Mbak Aini. Yo. Iya. Berarti jawaban yang akan kita presentasikan menuliskan strukturnya kan, Bu, beserta kalimatnya. Ya. Oh ya. Jadi berdasarkan materi yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp, kelompok kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah judulnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian tesis atau di awalan itu adalah tentang pengertian kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Kemudian di bagian argumentasi, kalimatnya dimulai dari pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis. Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Nah, ini juga bisa disebut dengan Jumat bersih. Kemudian, penegasan ulang atau simpulan yang ada dalam teks menjaga kebersihan lingkungan ini adalah kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Jadi, kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap terawat secara berkesinambungan. Seperti itu, Ibu. Apakah terdapat kesalahan? Betul sekali. Ibu kasih bintang plus-plus buat Mbak Aini ya. Jawabannya tepat sekali. Yang lain besok-besok lebih cepat lagi ya dari Mbak Aini. Next, pembelajaran sudah tatap muka, akan Ibu siapkan hadiah bagi yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat pastinya. Ibu rasa kalian sudah paham ya anak-anak? Ayo, sudah paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Coba sekarang kalian berkelompok dengan satu kelompok terdiri dari 2 orang yang akan menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, isi, dan kebahasan dari suatu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Setelah itu, nanti kalian juga berdiskusi kelompok untuk menyunting teks eksposisi yang ditulis teman dari aspek strukturnya, isi, dan bahasanya. Paham ya? Nanti hasil pekerjaan kalian bisa kalian tukarkan dengan kelompok lain melalui grup kelas. Contoh, kelompok 1 bertukaran dengan kelompok 2, kelompok 3 bertukaran dengan kelompok 4, dan seterusnya. Paham ya? Ingat, kalian harus memperbaiki teks eksposisi berdasarkan hasil suntingan kalian. Paham anak-anak? Coba dilihat dulu perintah soal yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Yang pertama, perintahnya susunlah teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, isi, dan kebahasaan dari suatu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kedua, bacalah teks eksposisi hasil tulisan temanmu. Lalu suntinglah teks eksposisi yang ditulis teman berdasarkan ciri bahasa dan struktur teks eksposisi dengan cermat. Ibu beri waktu berapa ini? 10 menit cukup? Cukup nggak ini? Cukup, Bu, cukup. Baik, waktunya dari sekarang ya, kalian membuat, lalu nanti ditukarkan pada teman yang lainnya.
Ini udah 10 menit lebih 2. Baik, jika yang sudah siap, bisa dipresentasikan hasilnya. Ibu tunggu sembari Ibu menyiapkan penilaiannya. Yo, siapa yang mau jawab? Kelompok berapa? Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, siapa yang sudah? Halo anak-anak, kelompok berapa? Saya, Bu. Baik, Mbak Sela ya. Yo, Mbak Sela. Mbak Sela, Baik. kelompoknya sama siapa? Kelompoknya dengan Mbak Aini. Oh ya, yo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sela Arinda. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil suntikan eksposisi dari kelompok 1 yang berjudul Manfaat Lidah Buaya. Untuk tesisnya itu sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal tanaman lidah buaya lengkap dengan manfaatnya. Manfaat tumbuhannya bernama Latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyubur rambut, namun juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Lidah buaya memiliki ciri-ciri yaitu daunnya berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. Di dalam daunnya juga mengandung serat bening sebagai daging. Kemudian untuk bagian argumentasi. Walaupun sejak dahulu dikenal memiliki banyak manfaat, namun belum banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan. Para peneliti mengungkapkan banyak manfaat dari tanaman serbaguna ini. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tersebut, yaitu bagian tertentu dari tanaman lidah buaya dapat menjadi obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat baik untuk mengobati bekas luka, luka bakar, dan luka karena cedera. Lidah buaya juga dikenal karena sifat anti-inflamasinya. Dengan kata lain, tanaman ini mempunyai kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Kemudian, dengan cara mengoleskan gel lidah buaya dapat mencegah untuk menghentikan peradangan yang disebabkan oleh cedera, disfungsi kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Tidak hanya itu, lidah buaya merupakan pancahar yang baik dan sangat membantu dalam berurusan dengan sembelit. Lidah buaya juga memiliki efek antibakteri dan anti jamur. Sifat ini membuat lidah buaya menjadi salah satu produk alami yang sehat, antioksidan yang kuat, merangkal radikal bebas, dan melindungi tubuh. Gel atau jus dari tanaman lidah buaya secara tradisional digunakan sebagai obat untuk diabetes karena sifatnya yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, untuk bagian penegasan ulangnya yaitu sudah jelas, lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan penyubur rambut, tetapi justru sebagai makanan alami yang menyehatkan. Ternyata alam sangat lengkap menyediakan untuk kita. Menurut kami, dari judul dan isinya yang menurut kami setelah mengerjakan tugas yang Ibu berikan, strukturnya sudah runtut dan tepat. Namun dari aspek ejaan dan tanda bacanya masih ada beberapa yang kurang, Bu. Kurang dikasih tanda titik di akhir kalimat dan dari penegasan ulangnya. Baik, terima kasih kelompok 1 Mbak Sela dan Mbak Aini. Ibu juga sudah baca hasil pekerjaan kalian. Jadi Ibu juga ingin menambahkan, sangat setuju dengan hasil dengan kelompok 2 tadi. Jadi yang tidak melenceng kemana-mana. Jadi sudah ada temanya. Konjungsi yang mereka gunakan juga sangat tepat sehingga kalimat yang lainnya bisa nyambung. Begitu ya anak-anak?
Nah, jadi teks eksposisi kelompok 2 ini pembahasannya juga sangat menarik karena melihat tumbuhan lidah buaya kan memang banyak ya, dan merupakan jenis tanaman yang gampang juga, yang ternyata mempunyai banyak sekali manfaatnya. Jadi termasuk informatif yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah Ibu baca juga teks ini telah menyangkut 5W plus 1H. Namun, yang Ibu garis bawahi, kalian itu harus tetap teliti dengan penggunaan tanda bacanya. Paham ya anak-anak? Itu juga penting. Paham, Bu. Ada yang ditanyakan di sini? Ada enggak? Belum, Bu. Belum. Baik. Melihat waktu kita yang tidak banyak lagi, seperti yang sudah Ibu katakan hasil pekerjaan kalian, bisa Ibu evaluasi hari berikutnya ya, karena sudah dikirim semuanya ya ke grup ya. Nanti Mas Iqbal yang mengirim ke grup ya, Mas Iqbal. Baik, Ibu. Nah, untuk minggu depan kita sudah membahas mengenai pengonstruksian teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi struktur serta kebahasaannya. Jadi kalian baca-baca lagi tentang materi ini ya, dibaca lagi. Tugas kalian di rumah, ayo dicatat semuanya. Tugas kalian di rumah nanti adalah membuat teks eksposisi secara individu yang dikumpulkan minggu depannya lagi. Nanti dikirimkan ke Mas Iqbal lagi. Harus sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Ada judulnya, tesis, argumentasi, simpulan yang bertemaan politik. Ayo dicatat, temanya politik ya. Perhatikan juga dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Paham anak-anak? Paham, Bu. Jelas ya? Nah, jangan lupa untuk dikerjakan karena tugas ini menyangkut pembahasan untuk minggu depannya lagi ya anak-anak. Ibu kira cukup. Sebelum Ibu tutup, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Sudah paham? Paham sekali, Ibu. Nah, tadi pekerjaannya juga sudah Ibu baca-baca. Kalian Ibu nyatakan paham ya. Jadi bisa ke materi selanjutnya besok. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif untuk hari ini. Semoga kalian semua selalu sehat agar bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.